Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu wali santri yang hari ini masih dalam dekapan iman Islam, dalam naungan sehat walafiat, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami doakan semoga Bapak Ibu tetap semangat menjemput rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rizki itu senantiasa menjadi rizki yang berbarokah bagi keluarga Bapak Ibu semuanya, terutama untuk soleh-solehahnya yang hari ini Allah masih takdirkan Bapak Ibu berjauhan dengan mereka. Namun itu semua tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semuanya di dalam menjemput rizki-rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijamin untuk Bapak Ibu dan kita semuanya. Semangat itu demi nanti kita sebagai orang tua bisa al-intifa bisa fa'atil wildan, di mana anak-anak kita, terutama mereka yang soleh-solehah, atas usaha yang kita lakukan, menjadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh-solehah, berbakti kepada orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat ini dinyatakan sanadnya hasan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad an ba'di ashabin nabiyyi annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yuqalu lil wildani yaumal qiyamati udkhulul jannata fayaqulun ya rabbi hatta yadkhula abauna wa ummahatuna fayu'taun fayaqul Allahu azza wa jal mali arahum mukhban ta'un udkhulul jannata fayaqulun ya rabbi hatta yadkhula abauna wa ummahatuna fayaqulu Allahu ta'ala udkhulul jannata antum wa abaukum. Rawahu Ahmad. Riwayat ini menyebutkan dan menjelaskan kepada kita betapa anak-anak solehah kita yang kita usahakan sewaktu kita masih hidup di dunia, supaya mereka menjadi anak-anak yang berbakti, bisa kita intifa, bisa faat mereka, di mana mereka nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan menjadi anak-anak soleh-solehah dan tercatat sebagai ahlul jannah, dan pada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surganya, namun mereka tidak segera memasuki surga itu. Kenapa? Menunggu bapak dan ibu mereka, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan kembali kepada mereka, mali arahum mukhban ta'un, kenapa aku lihat mereka ini tidak segera memasuki surga yang telah dicatatkan untuk mereka. Udkhulul jannata, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi kepada mereka, masuklah ke surga di mana kalian sebagai penghuninya. Kemudian baru mereka menyatakan kembali, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna, di mana bapak dan ibu kami wahai Rabbi. Seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, udkhulul jannata antum wa abaukum, masukilah surga itu kalian beserta bapak ibu kalian. Inilah Bapak Ibu wali santri rahimakumullah, merupakan penyemangat kita, merupakan
pengekang rindu kita untuk bertemu dengan mereka, yang mana mereka hari ini tetap semangat pula belajar di pondok pesantren yang sudah menjadi pilihan Bapak Ibu kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka kerinduan Bapak Ibu yang hari ini begitu ingin bertemu dengan mereka, bercengkerama dengan mereka setiap harinya, sebagaimana saat mereka berada di rumah, untuk sementara dikekang dan ditahan lebih dahulu, untuk sampai nanti mereka menjadi anak-anak yang soleh, solehah, mencari ilmu di pondok pesantren yang telah menjadi pilihan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu wali santri yang senantiasa dirahmati Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sedikit kami menyapa Bapak Ibu, mengingatkan bahwa hari ini kita tengah berada di bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah itu berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ketiganya adalah sama-sama minal ashur atau minas syuhur al-muharram, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan, disucikan, minas syuhurul haram. Maka di tengah-tengah kita tengah berada di bulan Dzulqa'dah ini, sebentar lagi memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah itu ada ibadah yang sangat istimewa, lebih istimewa dari ibadah-ibadah lainnya. Ibadah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diulang setiap tahunnya, sebagaimana ibadah yang lainnya, yaitu perintah fasolli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk fasolli, maka lakukanlah sholat, li rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Perintah untuk menyembelih kurban, inilah yang kita maksud. Ibadah kurban dikaitkan dan diiringkan serta disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah untuk mengerjakan sholat. Yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Maka menyapa Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, sangat berbahagia kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun ini mengaruniakan kepada kita untuk bisa ikut mengerjakan ibadah yang istimewa itu, yaitu bisa menyembelih kurban. Keistimewaan menyembelih kurban dibanding dengan sedekah misalnya, itu lebih istimewa dengan menyembelih kurban. Andaikan Bapak Ibu bisa bersedekah, menyedekahkan harta senilai harga daripada binatang kurban itu, tetapi ketika sedekah itu dilakukan dan diberikan setelah kita mengerjakan sholat Idul Adha dibanding dengan menyembelih kurban, maka itu lebih istimewa dengan menyembelih kurban. Maka berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kemampuan kepada kita untuk bisa menyembelih kurban. Karena ibadah kurban itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan pahalanya, bahkan menerimanya sebelum tetesan dari binatang yang kita sembelih itu jatuh ke tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala lantas sudah langsung menerima pahala dari memberikan pahala dan menerima ibadah kurban yang kita lakukan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ibadah kurban itu nanti akan mempermudah kita untuk
menyeberangi jembatan, yaitu sirat, yang akan menghantarkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari binatang kurban yang kita sembelih itu sesuatu yang sangat tidak kita butuhkan, bahkan kebanyakan dibuang oleh kaum muslimin saat mereka menyembelih binatang, yaitu kuku, bulu, semuanya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembelih kurban lillahi ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mampu melakukan ibadah yang sangat istimewa ini, maka akan menjadi istimewa lagi ketika ibadah kurban itu kita laksanakan di tempat yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga istimewa, yaitu diantaranya ketika kita bisa menyembelih kurban meskipun itu di luar dari tempat tinggal kita. Contohnya di pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu di sana ada beberapa santri seperti pondok kita Al-Muttaqin ini, ada ratusan santri, ada ratusan anak-anak yatim, ada puluhan fakir miskin yang sedang hari ini mencari dan menuntut ilmu syar'i di bawah atap naungannya. Maka ketika kita bisa menyembelih kurban di sana, maka ibadah yang istimewa itu akan menjadi lebih istimewa lagi. Karena ibadah kurban itu sebagaimana kita ketahui, daging dari kurban yang kita sembelih bisa kita tasarufkan dengan 3 bagian. Sepertiganya kita manfaatkan untuk membahagiakan keluarga kita, untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga kita yang lainnya. Kemudian sepertiganya bisa kita hadiahkan, menyambung ukhuwah kita dengan teman dan kerabat serta karib handai taulan yang lainnya. Kemudian sepertiganya bisa kita sedekahkan, dan sedekah itu akan menjadi istimewa ketika tepat sasarannya. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu pernah mengatakan bahwasanya kebaikan itu yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi sangat lebih baik dan akan menjadi sangat istimewa jika ibadah dan kebaikan itu atwa lillahi ta'ala, yaitu unsur ketaatannya lebih banyak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anfa li sahibihi, serta kebaikan itu lebih dan sangat bermanfaat bagi pelakunya. Kita menyembelih kurban itu manfaatnya bagi kita. Kemudian kita tempatkan penyembelihan itu di tempat di mana kebaikan itu menjadi lebih banyak. Maka kebaikan dari menyembelih kurban, ibadah yang kita lakukan ini menjadi sebuah kebaikan yang anfa li sahibihi. Karena itu Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban yang tadi saya katakan sebuah ibadah yang istimewa akan menjadi lebih istimewa ketika kita bisa membahagiakan mereka para santri thalibul ilmi, tullabul ilmu ulumus syar'i yang hari ini masih berada di pondok dan jauh dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Ibadah yang merupakan sunnah muakkadah ini akan menjadi ibadah yang sangat istimewa. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagialah, berbahagialah jika Bapak Ibu
bisa melaksanakan ibadah kurban ini di tempat-tempat seperti pondok pesantren, apalagi di situ anak-anak dari bapak ibu, putra-putri dari bapak ibu tengah mencari dan mengais serta menuntut ilmu yang nantinya mereka insya Allah akan menjadi anak-anak yang bisa kita intifa bisa fa'atihim, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi dan sudah kami sebutkan di mukaddimah tersebut. Demikian yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat dan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.